business intelligence, berarti kita melakukan standarisasi bahwa ada 100 mahasiswa ataupun 1.000 mahasiswa, semua akan mengikuti kurikulum yang sama dan akan tercetaknya seorang SDM yang handal di bidang itu. Tapi standar, ya berarti kalau ada 1.000-1.000-1.000-nya bertujuan, ya bertujuan untuk persis seperti itu sebanyak 1.000. Ya, berdasarkan Kampus Merdeka dan berdasarkan mekanisme-mekanisme yang di universitas saja sedang mengembangkan, terutama di bagian Tugo yang Mas Ketut juga ada partisipasinya di dalam situ. Nah, kita lagi berusaha menjalankan personalisasi kurikulum, gitu ya. Nah, personalisasi kurikulum ini bisa terbantu dengan adanya peralatan yang kita sebut blockchain. Di dalam penelitian ini kita sebut e-learning blockchain. Berarti e-learning apa aja yang tadi saya katakan tuh adalah pembelajaran yang kita ingin capai seperti ini. Blockchain itu apa? Maksudnya blockchain merupakan alat-alat yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan ini. Paham ya tentang personalisasi kurikulum ya. Kalau misalnya sebanyak 17 orang yang ada di kelas ini, ya, apakah semuanya ingin dicetak sama, gitu ya, dengan menjadi ahli di bidang ini, atau mau setiap Halo R. Oh, putus Power. Oke. Power putus-putus. Guys, bisa dengar suara Alfi nggak guys? Bisa. Bisa. sorry putus lagi. Jadi coba Ketut lanjut dulu sambil saya masuk lagi dulu. Oke Pak. Oke, kalau dari paper tersebut kesimpulannya, jadi udah membuktikan konsep dan memanfaatkan smart contract ini dalam membangun platform learning blockchain ini untuk memenuhi jadi penilaian dan kurikulum. Terus yang kedua adalah bagaimana menunjukkan potensi teknologi blockchain ini dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam proses penilaian dan kredensial daripada pendidikan tersebut. Terus yang ketiga itu menunjukkan bagaimana kebijakan kontrol akses yang fleksibel dapat dicapai blockchain berizin dalam konteks e-learning. Jadi itulah ada kesimpulan daripada paper ini. Oke, next-nya. Oke, nah ini adalah bagaimana gambaran arsitektur yang akan dikembangkan dalam e-learning ini. Jadi di tengah ini adalah ada blockchain ledger, ada hyperledger ini. Nah, berikutnya di sisi kiri ini adalah ada client application. Di sini ada learning application dan teacher aplikasi. Dia berkomunikasi ke hyperledger untuk kayak tadi kalau teachernya ada kurikulum, terus kalau yang si learningnya, oh saya mau belajar apa gitu, dan disinilah dia akan mengirim dan akan ditemukan. Terus yang ini adalah assessment service-nya, jadi sebagai client service. Oke, terus berikutnya ini adalah gambaran daripada diagram, kelas diagram untuk yang learning blockchain-nya. Di sini ada user, ada learner, ada teacher. Nah, kalau di kurikulum ini seperti kursus yang dipilih pelajar, terus ini ada khusus modulnya apa, modul unitnya, terus penilaian. Nah, kiriman adalah jadi yang akan dibuat oleh pelajar itu, penilaian, kemudian sertifikasi. Oke, nah next-nya adalah gimana proses yang di kurikulum yang tadi di awal ditanya gitu apa. Jadi si learner ini belajar, dia mempropose kurikulumnya, terus teacher ini proses negosiasi gitu, bahwa
ada proses purpose kurikulum juga, terus ada negotiation di proses ini yang akhirnya ini ada loop, ya kan? Dia sampai akhirnya deal gitu, baru dia update untuk kurikulum, dan si teacher akan melakukan approval kurikulum baru disimpan di dalam blockchain tersebut. Ini ada proses bagaimana mengajukan, oh saya mau kuliah apa gitu. Oke, itu terus. Oke, kita coba lihat ini. Kalau yang ini sebenarnya apa sih hubungannya dengan yang blockchain dengan yang mata kuliah kita gitu. Mata kuliah kita kan database itu. Ini database itu kan yang sekarang itu ada sentralisasi gitu. Nah, sedangkan blockchain itu dia itu bisa desentralisasi atau distribusi gitu. Bahwa ini bisa di tiap-tiap, kalau lihat gambarnya tiap-tiap orang gitu. Sebenarnya adalah dia kalaupun secara fisik adalah di tiap-tiap server. Di server itu punya node-node itu. Oke, itu coba kita mungkin berikutnya. Oh, ini tentang keterangan untuk ini aja dari paper tersebut. Coba kita balik ke paper. Kita akan lihatkan papernya. Oke. Nah, ini adalah papernya. Ini yang dari minggu ini adalah yang tadi saya sudah jelaskan juga. Terus, nah ini ada kontak pintar, Turing complete gitu. Oke, nah ini tentang, ya ini apa? Ini papernya Pak, e-learning platform blockchain enable. Ini ada tentang udah ada abstraknya, pendahuluan, terus teknologi, ya menjalankan teknologi blockchain, terus mengenal smart contract, terus apa aja ciri-ciri dari smart contract itu sendiri, otonomi, kemandirian, desentralisasi. Terus ini bahas tentang bagaimana learning itu sendiri. Oke, beragaman. Nah, dan ini perbandingan antara konsep kontrak pintar dengan penilaian. Dan ini yang dipresentasikan tadi, bahwa gimana sih gambaran arsitektur dari aplikasi. Jadi ada learning aplikasinya, teaching aplikasi, berkomunikasi ke dalam smart contract itu sendiri atau di dalam blockchain ledger. Oke, itu kemudian, nah ini yang tadi saya sudah jelasin juga bahwa dari itu digambarkan ada beberapa kelas diagram yang pastinya yang berhubungan, yang saat ini adalah ini skopnya memang agak baru sampai learning sama teacher gitu. Reader ini adalah bisa siapapun juga gitu, public. Oke. Nah, oke. Dan kalau yang ini adalah gambaran smart contract yang tadi, bahwa ini ada transaksi 1, terus transaksi 2 gitu. Dan yang ini adalah gambaran apa? Ini kan gambaran contoh dari simpelnya smart contract lah. Jadi ada transaksi 1, 2 gitu. Kayak, oh ini kayak kurikulum pertama saya gitu. Terus dia dapat dari kurikulum itu dapat nilai mulai dari apa? Misalkan kayak kita ada tugas awal, tugas 2, tugas 3, dan itu semua tersimpan di dalam smart contract gitu. Nah, di situ bahwa berarti kan dalam blockchain itu nanti entah nanti penyelenggara pendidikan itu bisa memastikan melihat bahwa oke, track record-nya dia dapat IPK-nya 4 itu dari mana ya? Saya udah nggak usah lihat lagi transkrip nilai lagi, ya udah lihat aja di blockchain tersebut, itu bisa dilihat bahwa itu udah ada historical itu semua gitu. Dan ini ya gambaran dari urutan yang tadi saya jelaskan. Oke, nah ini summation yang tadi apa, bahwa ada sebuah tugas dikerjakan, terus kemudian diupdate dan diberi nilai sama gurunya. Jadi yang tadi saya jelaskan juga bahwa dia masuk di dalam ke dalam smart contract tersebut. Jadi benar-benar
semua data kita selama belajar di dalam e-learning itu tersimpan di dalam blockchain. Oke, itu aja Pak. Terima kasih dari saya. Mungkin sebenarnya ada lingkup luas lagi, adalah mungkin next-nya adalah saya pas explore lagi ada namanya learning record blockchain itu. Nah, ini mungkin kalau tadi e-learning itu kita mencakup ada satu e-learning di salah satu universitas atau ini, tapi kalau learning record blockchain ini bisa jadi kita bisa bikin yang general gitu. Jadi kalau kita misalkan anak SD gitu, mulai dari sekolah SD kita punya recordnya gitu. Jadi benar-benar si seorang ini belajar dari SD sampai kita kuliah tuh sampai SMA, dia punya recordnya dalam pembelajaran sehingga dia udah kuliah itu udah enak. Kan sekarang kayak zaman dulu saya juga kan sebenarnya kayak kuliah juga bingung gitu. Ini mau kuliah apaan gitu. Sampai kuliah terus akhirnya udah perhotelan dah ke Bali, balik gitu. Akhirnya baru sehari ini apaan nih kuliah kayak gini, akhirnya kabur gitu. Nah, akhirnya kan orang berhenti gitu, nggak sesuai dengan ini, tuh nggak suka gitu akhirnya gitu. Jadi rugi setahun dan akhirnya baru setelah menemukan ininya jadi oh ya udahlah saya lebih enak main komputer, ya udah akhirnya kuliah di komputer. Mungkin next step-nya mudah-mudahan bisa belajar explore tentang yang dinamakan namanya learning record blockchain. Iya, kan yang di semester pertama Ketut udah jalanin satu paper Scopus. Semester kedua ini yang tentang e-learning blockchain ini kita coba tembusin, jadi Scopus yang kedua ya. Yang ketiga mungkin di semester ketiga kamu selesaikan itu learning record blockchain ya, sehingga setiap semester itu bisa menghasilkan satu Scopus ya, itu pasti mahasiswa yang canggih lah, yang bisa nantinya memberikan tesis yang strong gitu, kita sebut strong tesis gitu loh ya. Dan learning record blockchain ini juga nanti bisa kita bikin proposal hibah, siapa tahu bisa dapat pendanaan gitu loh ya. Tentang blockchain ini memungkinkan sesuatu di dalam edukasi yang dulunya nggak memungkinkan gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa edukasi itu dijalankan sedemikian rupa dengan blok-blok besar. Ya. Satu semester itu berarti blok besar. Atau satu kesarjanaan kan 4 tahun. Satu SD itu 6 tahun. Satu kali SMP itu 3 tahun. SMA itu 3 tahun gitu. Satu S2 itu 2 tahun. Ya, itu merupakan blok-blok besar ya. Nah, di zaman-zaman yang akan datang lebih diperlihatkan bahwa edukasi dengan blok-blok besar itu tidak begitu diminati lagi. Ya. Edukasi dengan blok-blok kecil berarti kecil-kecil juga udah bisa direkam, ya itu yang lebih diminati yang akan datang. Ya, ada orang sebutnya micro education. Jadi pendidikan-pendidikan yang mikro-mikro itu bisa diambil-ambilin. Ya. Jadi misalnya pada saat kalian itu lagi ambil S2, tapi di samping itu juga ngambil kursus apa atau training apa dan sebagainya, dan itu bisa dimasukin, nah itu berarti secara mikro bisa dimasukin juga. Itu sistemnya rumit dan sedikit tidak memungkinkan untuk kita jalanin hal-hal seperti itu, namun melalui teknologi blockchain, hal-hal seperti itu dijanjikan bahwa dulu nggak bisa micro education, tapi dengan blockchain mulai dijanjikan bahwa micro education is possible. Paham ya? Dan ini semua sejalan dengan learning record blockchain yang tadi Ketut katakan bahwa kenapa tidak kalau kita punya pendidikan semua dari kita TK ya atau preschool terus sampai sarjana, sampai magister dan sampai PhD ya, sampai doktor gitu ya, itu semua terekam dengan baik track recordnya. Kenapa tidak gitu ya? Nah itu yang memang zaman yang akan datang menjanjikan hal itu dan bisa dibuat terrealisasi
dengan teknologi blockchain. Kalau sekarang kalian lihat, kalau kalian mau ikut S3, mereka akan tanya mana ijazahnya S2, mana ijazahnya S1 dan sebagainya. Itu adalah hal yang putus-putus di dalam kehidupan kita. Ya, mestinya dengan satu penekanan tombol, kita tekan tombol, seluruh riwayat hidup kita, riwayat pendidikan kita itu sudah terpampang secara otomatis. Bukannya diminta-mintain, mana S1 kamu, mana SMP kamu, mana SMA kamu, yang diberikan juga hanya sekedar selembar ijazah, ya. Tapi sesungguhnya rekaman-rekaman lebih bisa diwujudkan, dan itu semua bisa diwujudkan melalui blockchain. Gitu loh. Paham nggak saya ngomong kayak gitu? Paham, Pak. Paham ya? Coba ke slide-nya Ketut yang paling awal-awal dulu, ya, terus yang paling awal banget. Nah itu yang dua, ya coba gedein dulu. Oke, ya. Ini kan sebenarnya hal-hal yang dijanjikan oleh blockchain yang bisa diwujudkan lebih secara dahsyat gitu ya dengan adanya teknologi blockchain gitu ya, yang dulunya tidak memungkinkan. Ya, salah satunya yang kita sebut adalah supply chain. Supply chain yang katanya udah 19% itu, ya. Supply chain penting atau tidak? Hampir bisa dipastikan bahwa di seluruh kehidupan kita merupakan supply chain. Ya, supply chain itu merupakan pelayanan yang bukan hanya dari A ke B, tapi dari A ke B ke C ke D gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa hampir seluruh pelayanan itu wujudnya kayak begitu. Ya, bukan menyangkut dari A ke B doang, tapi dari A ke B ke C ke D gitu dan sebagainya. Nah, itu udah pastinya supply chain. Dan kita bisa temukan dari berbagai hal. Kalau kita mau bangun gedung, supply chain juga. Kalau kita mau makan, supply chain juga. Kalau kita mau beli sofa, supply chain juga. Kalau kita mau di pendidikan gimana? Supply chain juga. Ya. Jadi blockchain itu bisa membagusin hal-hal yang tentang supply chain, ya. Ya otomatis penerapan blockchain boleh bilang hampir kemana-mana. Ya apapun bisa dipakai blockchain untuk menjadi lebih baik. Nah, harus bisa paham di situ ya. Pada saat kita bilang supply chain 19%, seolah-olah supply chain cuma dikit. Tapi supply chain ada di mana-mana. Dan fungsi dari blockchain itu justru memperkuat supply chain. Oke. Ya, di samping itu masih ada dokumen management katanya, masih ada identity. Ini yang sebenarnya yang saya paling ngeliatin nih di dalam teknologi blockchain ya, yaitu identity management. Ya, yang katanya sekarang 7% itu ya, dokumen management karena saya lagi di dalam certificate authentication gitu dan sebagainya, itu sebenarnya tentang dokumen management ya, dan juga supply chain ya. Supply chain kalau di dalam edukasi ya, dari awalnya bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan guru ya, dan di dalamnya terdapat kelas yang dijalankan, PR yang dijalankan, UTS UAS yang dijalankan, dan nilai-nilai yang didapatkan oleh para mahasiswanya, itu merupakan supply chain di dalam edukasi. Ya, kira-kira begitu. Paham nggak saya ngomong? Paham, Pak. Paham ya. Paling yang terakhir yang saya ingin tambahkan, coba ke slide berikutnya. Ya, nah di sini yang dijalankan kayak seperti personalisasi kurikulum, keamanan, transparansi dan sebagainya. Kita juga harus tahu bahwa teknologi dari artificial intelligence (AI) ya, artificial intelligence itu juga mulai menyisip ke dalam edukasi ini. Ya, di mana teknologi AI dengan teknologi blockchain mulai bergandengan tangan untuk menyelesaikan berbagai hal yang ada di permasalahan di dunia ini. Ya, dahsyat banget gitu loh ya. Nah, mari kita ngomongin tentang artificial intelligence. Ya, artificial intelligence merupakan teknologi yang paling ngetop lah di dunia ini saat ini ya. Jadi apa teknologi yang paling diminati orang dan paling bermanfaat gitu ya, orang sebut adalah artificial intelligence. Ya. Tapi artificial intelligence itu mengandalkan satu hal yang paling penting banget, ya, yaitu apa? Ya, artificial intelligence bisa bagus, bisa tepat, kalaunya ini ya, kalau
memiliki bank data yang akurat. Ya, kalau memiliki bank data yang akurat. Kalau tidak, berarti yang orang katakan itu garbage in, garbage out. Ya, seberapa canggihnya mekanisme dari artificial intelligence itu, bila data yang masuk itu adalah garbage, ya, hasil analisa yang dia keluarkan adalah garbage juga, garbage in, garbage out. Ya, nah di situ kita katakan bahwa artificial intelligence sudah sedemikian canggihnya dengan algoritma-algoritmanya yang hebat-hebat banget, ya. Tapi ingat, dia membutuhkan data real yang akurat, gitu loh, ya. Nah, blockchain itu dulunya nggak nyambung dengan artificial intelligence, tapi sekarang ini kian nyambung. Kenapa? Karena blockchain menjanjikan data-data yang akurat. Ya, paham ya? Jadi di zaman sekarang ini sangat ngomongin perihal kombinasi antara artificial dan intelligence dan blockchain, ya. Jadi kalau kalian itu mau menerobos teknologi dengan sebaik-baiknya, sehingga 4 tahun atau 5 tahun ke depan kita itu tetap adalah orang yang paling dibutuhkan di dunia ini, berarti Google akan menginginkan kamu banget, Facebook akan menginginkan kamu banget, dan sebagainya, ya. Itu kamu mesti terobos ke arah blockchain sama artificial intelligence, gitu loh, ya. Dimana perkawinan antara ini dua bisa membuat kamu itu ya lebih dahsyat, lebih hebat, dan sebagainya. Paham ya, guys? Ya, jadi kira-kira begitu yang saya bisa tambahkan di dalam sini. Apakah yang lain ada pertanyaan-pertanyaan juga? Ya, 1 atau 2 yang untuk menyangka Mas Ketut punya presentasi. Jadi ini presentasi yang bagus, ya. Papernya juga menurut saya juga bagus banget, dan konsep-konsepnya juga interesting banget, yang menarik banget, sehingga kalau kita tekunin dan kita tulis dengan sangat rapi, kita bisa submit ke jurnal-jurnal publikasi internasional yang bereputasi. Kalau bisa sih Q1, Q2 gitu loh, ya. Dan kalau mahasiswa Raharja lagi mau lulus tesis tapi ada paper yang Q2, wah itu langsung famous deh. Famous mahasiswa itu dan famous Raharjanya. Kira-kira gitulah, kita dream big-nya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nggak langsung ini nuke ya, Pak? Ya, langsung ya. Jadi kita tulis dulu di sini. Sharing tentang personalisasi kurikulum, Mas Ketut mulai nih share screen-nya nih. konsep. Iya, saya stop screen. Yang Udah kan? Oh, stop share ya. ini bisa publish di jurnal Oke, jadi Nuke, mangga. Oke Pak, ini Mas Ketut gak ada yang mau nanya dulu nih. Emang Nuke ada pertanyaan, ayo. Enggak apa, udah cukup. Ya. Sebentar Pak. Ya udah. Oke, lanjut. Oke, lanjut dari Nuke ya. Share screen PowerPoint. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan untuk presentasi lagi mengenai progress paper. Jadi di sini berbeda dari paper yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tentang SCL blockchain, kali ini paper yang kedua Nuke yang untuk dikontribusikan di dalam kelas ini, yaitu bertemakan paper bibliometrik. Tuh, Ya. Tunggu sebentar ya, yang saya katakan itu ya, balik ya. Dari Alfi atau dari Ketut ya, sebaiknya pada saat lagi kita mulai, kita bisa mulai kayak gini dulu untuk menunjukkan yang kita rapi-rapiin itu
memang sudah aman di dalam kita punya platform gitu ya. Di mana ini merupakan hal yang kita selalu lupa-lupain. Apalagi kalau kita bilang nanti dulu gitu. Yang penting slide presentasinya dulu, atau yang penting papernya dulu. Nanti ujung-ujungnya kita malah kelupaan untuk inventarisasi ya. Selanjutnya menjadi kerugian gitu loh ya. Iya, Pak. Kerugian yang Benar, Pak. paling besar di dalam pribadi seseorang apa menurut kalian gitu ya. Menurut saya ya, kerugian yang paling besar adalah apa yang telah kalian kerjakan kalian lupa sendiri. Itu adalah kerugian yang paling besar ya. Yes, Pak. Punya Alfi udah dimasukin ke Cermi kok, Pak. Tadi dari awal Alfi udah share link di grup. Oke ya. Jadi semua orang juga sama ya. Misalnya saya secara spontan ngomong sama ketua, hey, lu udah capai apa aja dalam hidupmu itu gitu ya. Semua orang pasti jawabnya dengan gelagapan ya, atau kamu udah capai apa aja di dalam MT325. Itu nggak ada yang bisa dengan tenang jawab satu persatu tanpa yang dilupakan gitu ya. Itu nggak mungkin ya. Siapapun begitu, saya ngomong, Zainal, emang kamu udah capai apa aja? Itu pasti kelabakan. Ratna, kamu udah capai apa aja? Itu pasti kelabakan. Ya, kalau kita udah kerjain capek-capek, udah rajin-rajin, udah semangat-semangat, udah nekat-nekat, udah pagi, siang, sore, malam lakukan, tapi kalau ditanyakan orang udah kerjakan apa aja malah nggak bisa jawab, bukankah itu merupakan kerugian besar? Nah, seperti itulah ya. Pada saat kita lagi mau cari kerjaan baru gitu di tempat sebuah PT yang menurut kamu penting, kamu ingin masuk ke dalam situ. Ya, kamu benar-benar harus bisa tunjukin CV kamu yang kuat, capaian-capaian kamu yang kuat. Jangan sampai pada saat itu kamu masih lagi coba ingat-ingat apa aja yang aku pernah kerjakan yang sebenarnya bagus ya, hebat ya, apa ya gitu. Nah, itu merupakan kerugian besar di dalam kehidupan. Di situ dilatih terutama oleh UR ya sebagai mentor, dilatih sehingga kamu kalau ditanya hal seperti itu bisa langsung jawab dengan pasti tanpa lupa-lupaan. Ya. Nah, itu kita latih diri di dalam MT325 ini. Bagi orang yang berani bertanya, emang kamu sudah capai apa aja, kamu langsung bisa buka di Scoop dan apapun yang ada di situ tidak pernah dilupakan. Semuanya masuk ke dalam itu. Gitu loh, ya. Nah, dari kita semua, misalnya Zainal lah, Ratna lah, Alia dan sebagainya, tentunya skupnya sangat dilupa-lupain, gitu loh, ya. Jadi walaupun sudah kerja keras di dalam kelas ini, orang bertanya, lu sudah ngapain aja? Itu susah sekali dijawabnya. Oke guys, ya. Jadi Oke, itu Pak. tolong bukan dalam hati ya. Kalau itu bisa dihayati dengan sebaik-baiknya, kamu akan menjadi orang yang tangguh, sehingga orang lain yang sebenarnya lebih tangguh dari kamu pun nggak akan bisa menangin kamu. Karena kamu ada kemampuan-kemampuan seperti ini yang orang lain tidak miliki. Percaya deh sama saya. Atau kalau kamu itu sebenarnya pas-pasan, ya, tapi kamu tekun untuk rapihin, kamu punya capaian apa aja, ya, kamu itu bisa menangin orang yang sebenarnya lebih tangguh dari kamu, yang sebenarnya lebih berantakan. Ya, kenapa? Karena pada saat kamu ingin memenangkan sesuatu, misalnya memenangkan tender atau memenangkan sebuah lowongan kerja dan sebagainya, gitu ya, itu bukan kamu menangin karena kamu lebih hebat, bukan. Tapi kamu menangin karena kamu lebih bisa menjelaskan capaian kamu apa, kehebatan kamu apa. Kalau ibaratnya kamu sebenarnya jauh lebih hebat, tapi kamu waktu itu gugup, gelagapan, dan nggak bisa menjelaskannya, ya otomatis kamu kalah. Paham nggak guys? Ya, dan itu merupakan jejak-jejak hidup yang UR alami, pengalaman gitu ya. Sehingga kalau kalian bisa terapkan dari awal-awal banget, dari kamu very young, dari kamu masih muda, udah bisa terapkan, nanti kamu bisa lebih berprestasi lagi. Oke, Mangga Nuka. Oke. Oke, thank you Pak UR untuk tambahannya. Ya, jadi di sini
cermi presentasi paper Nuke yang kedua yang dan Nuke share dalam Moyaku. Oke, bisa klik di sini dan papernya bisa kepoin di sini. Tapi papernya di private ya guys karena belum publish. Sorry. Kepencet Bunda, maaf. Oke, jadi langsung aja ke slide-nya. Sebentar. Oke, jadi di sini ada Nuke Pujasa Santoso, itu mahasiswa kelas dari PAUR. Insya Allah akan presentasi selama 8 menit dengan 8 slide. Pada hari ini jam 9.30. Lewat prediksi jam 9, tapi 9.30 sekarang. Oke. Oke, lanjut. Oke, dari sini Nuke mau sedikit review selama kelas PAUR DMT 325. Karena ini pertemuan terakhir, jadi Nuke izin share dulu apa aja luaran dan kontribusi yang sudah Nuke lakukan. Jadi di sini di scope Nuke udah terdapat Widuri, Scholar, sampai dengan Sinta. Kemudian SC juga udah direkap oleh... Dan alhamdulillah selama perkuliahan kelas ini Nuke mendapatkan 5 SC. Kelas update minggu terakhir, semoga hari ini dapat SC lagi. Dan total assignment dari 1 sampai 6 alhamdulillah sudah Nuke kerjakan dan Nuke submit ke dalam IDU, yaitu assignment terakhir yang ke-6 tentang paper. Karena Nuke udah buat paper jadi langsung Nuke submit aja. Kemudian presentasi di kelas MIT sebanyak 4 kali presentasi. Hari ini presentasi yang keempat itu mengenai paper. Dan 2 kontribusi paper blockchain, yaitu paper SCL blockchain dan bibliometrik. Dan nggak lupa juga sama perkuliahan pasti ada materinya yang sudah Nuke BBC dengan 11 materi perkuliahan. Kemudian pasti ada challenge-challenge kan ya. Sebelumnya itu ada 8 challenge dan alhamdulillah dari tim Giant sudah mengerjakan 8 challenge-nya. Nah, yang mau kepoin bisa langsung aja di link berikut ini dan QR code berikut ini. Oke, jadi mau resume dulu, flashback lagi yang minggu lalu mengenai, kalau minggu lalu sih mengenai framework-nya ya, dan paper-nya juga Nuke bahas sedikit lagi yang mengenai output yang pertama, yaitu judulnya Education Application of Smart Contract Based Student Centered Learning Outcome. Ini yang sudah Nuke jelasin kemarin, sebenarnya agak kurang lebih seperti kayak Mas Ketut sih ya, karena ada interaksi juga antara student dan lecture, kayak gitu. Oke, ini dia skemanya yang sudah minggu lalu Nuke jelaskan mengenai SCL blockchain ini. Yaitu di sini ada papernya ada 4 author, di mana ada yang penulis pertama ada Mamoy atau Bukuroto ini, itu PAUR, ada Prof. Asri, itu selaku supervisornya dari PAUR dan Mamoy di UTM, dan Nuke sendiri. Di mana paper ini terdapat 16 halaman page dan 40 referensi. Gitu. Dan paper ini dimulai Nuke tulis sejak 1 November hingga 10 Februari, kurang lebih berarti 2 bulan atau sampai 3 bulanan. Sama perkuliahan juga sih ya ini guys. Kemudian rencananya paper ini insya Allah akan disubmit di publisher sensor yang bereputasi Q1. Amin. Doain ya guys, semoga bisa tembus. Oke, langsung next yang kedua. Oke, jadi output yang kedua itu tentang bibliometrik, yaitu berkaitan dengan IMF P1000 yang minggu lalu sudah Nuke bahas, yaitu sudah mengumpulkan sebanyak 818 artikel. Kayak gitu, di mana dari hasil 818 artikel ini dibuatlah suatu paper yang berjudul Exploring Blockchain and Potential Academic Certificate a Bibliometric Study, yaitu dengan 5 penulis, itu ada PAUR, Mamoy, Prof. Asri, Kaninda, dan Nuke. Itu paper ini terdiri dari 15 halaman dengan 62 referensi. Di mana dalam paper ini karena mengenai bibliometrik, jadi menggunakan tools Force Viewer. Jadi Force Viewer itu emang sebagai alat untuk analisa biasanya peneliti-peneliti tentang
sebuah kayak penelitian yang mau dituju. Nah, kalau ini Nuko akan bahas tentang blockchain di pendidikan kayak gitu. Kemudian insya Allah juga paper ini akan disubmit ke dalam jurnal publisher +1, yaitu terakreditasi Scopus Q1. Doain juga ya guys, semoga tembus. Oke. Nah, jadi dari data yang di MFP 1000 itu, di sini tentang academic database record-nya, teridentifikasi menggunakan sebuah keyword, yaitu ada yang ada 818. Keyword-nya itu ada blockchain, smart contract, autentikasi, dan education. Seperti itu. Yaitu diambil dari mana aja sih? Dari Scopus, WOS, kemudian sebenarnya ada dari yang beberapa lainnya. Yang itu kemudian diidentifikasi lagi dari papernya, yaitu bereputasi Q1, Q2, Q3, dan Q4, proceeding, dan WOS. Jadi menghasilkan 818 paper. Kemudian divisualisasikan dan di scannering ya, dipilah-pilah kayak di filter, yaitu terdapat 157 yang dieliminasi, yang artinya kurang berkaitan juga dari yang apa yang mau dibahas dari paper ini, sehingga menghasilkan data atau misal paper yang berkaitan banget itu sebanyak 661. Nah, dari sini divisualisasikan adanya diagram chart itu dari Q1 sebanyak 49% atau lebih banyak dominan di Q1. Terus ada yang Q2, Q3, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada hasil dari Force Viewer-nya. Jadi yang terlihat kita bahas dari sini dulu Force Viewer yang mengenai blockchain dan lainnya. Ini di filternya itu kayak kalau pakai Force Viewer itu di ininya keyword kayak jadi berdasarkan keyword yang sebelah kanan ini. Kalau di sebelah kiri berdasarkan author. Oke, jadi Nuku bahas yang keyword dulu. Jadi kenapa di sini blockchain yang paling menonjol? Karena dari 661 paper itu, keyword yang terbanyak adalah tentang blockchain. Kemudian di sini ada yang lebih besar lagi, yaitu tentang Bitcoin, terus ada security, dan sebagainya. Jadi di sini adalah keyword-keyword yang muncul yang berkaitan dengan paper mengenai yang ada sangkut pautnya tentang blockchain. Begitu. Jadi semakin dia banyaknya keyword, berarti dominan lingkarannya semakin besar. Kayak gitu. Kemudian untuk di author ini, seperti sama yang sebelumnya mengenai keyword juga, nah di author ini berarti si Cho dan Kim Wong Raymond, dia banyak meneliti tentang paper. Kayak gitu. Kemudian di sini ada relasi juga ke misalnya ke Zhu atau ke Kumar, jadi dia itu ini membuat paper juga tentang blockchain barengan gitu loh. Terus yang kedua juga si Cho Kim Won Raymond ini kan punya paper misalnya tentang blockchain. Nah, paper dia itu banyak yang disertasi juga oleh orang-orang lain. Makanya dia yang paling menonjol. Oke, cukup sekian. Terima kasih guys untuk biblionya. Nuke lanjut ke papernya aja ya Pak. Bahas papernya. Oke. Oke, jadi di sini ada papernya yaitu mengenai academic certificate, jadi yang berkaitan dengan blockchain dan edukasi, lebih ruangnya ke sertifikat, kayak gitu. Nah, jadi di sini ada tadi 4 keywordnya, ada blockchain, smart contract, terus digeser sama security sih. Tadi ada autentikasinya juga. Oke. Introduction. Ada tinjauan pustaka. Nah, ini metodenya yang menggunakan analisa bibliometrik. Yaitu di sini lebih melakukan studi literatur dan memeriksa secara kualitatif bagaimana penggunaan blockchain dalam bidang pendidikan. Gitu. Dan di sini ada 3 pertanyaan yang akan diidentifikasi, yaitu bagaimana misalnya teknologi blockchain di perguruan tinggi, terus teknologi blockchain
dalam luaran pembelajaran. Dan yang ketiga, apakah teknologi blockchain mendukung sertifikat akademik gitu. Oke, terus di sini ada langkah-langkahnya yang tadi sudah Nuke jelaskan sebelumnya, bagaimana si bibliometrik ini dibuat. Nah, ini yang tadi sudah Nuke jelaskan bahwa diambil dari Scopus dan WLS, sebanyak jadi 61 artikel. Dan ini chartnya mengenai ini publisher terbanyak di negara, publisher negara terbanyak yang publisher tentang blockchain, kayak gitu guys. Di sini ada UK yaitu sebanyak 270 paper. Dan ini reputasi papernya sudah Nuke jelaskan tadi di slide, itu 56%. Kemudian ini hasil visualisasi dari Fosviewer-nya itu sendiri. Ini yang author, bagian author. Nah, ini saat input dari si Mendeley-nya berupa formatris akan muncul seperti ini. Jadi yang sudah tersaring oleh dari Fosviewer secara otomatis, yaitu ada 61 artikel yang emang dia masuk ke dalam kategorinya yang tadi keywordnya kayak gitu. Kemudian, nah ini juga visualisasi dari Fosviewer-nya, namanya overlay visualisasi. Nah ini juga keakuratan dari keywordnya yang paling banyak, itu ada security dan blockchain teknologinya juga. Oke Pak, cukup sekian. Terima kasih presentasi dari Nuke. Jangan terlalu cepat di off layarnya ya. Coba kamu on-in lagi layarnya dan kembali ke slide dulu, ke slide. Terus ke bagian paling depan dulu satu-satu coba. Bagian depan, terus di present. Terus di next. Nah, di sini saya ingin agar teman-teman yang lain kebayang dulu ya bahwa si Nuke Puji Lestari Santoso ini yang namanya panjang banget ini nih ya, di dalam kelas MT 325 capaian-capaiannya seperti apa ya. Kalau UR merasakan keindahan dari profil dia atau scoop dia. Scoop kan merupakan sistem kuliah portofolio. Berarti kita punya gambaran tuh dalam otak adalah portofolio gitu ya. Portofolionya seperti apa di sini? Kalau UR sih rasakan ya ini ya luar biasa banget lah gitu ya. Ini anak manis banget lah, luar biasa banget lah gitu. Ya. Di sini UR baru cuman kapasitasnya sebagai dosen gitu ya. Bagaimana kalau kebayang bahwa UR kapasitasnya pada saat itu adalah seorang manajer yang ingin merekrut misalnya si Nuke kerja di perusahaan ini gitu ya. Kebayang nggak waktu itu UR membayangkan kapasitas dari kerjaan-kerjaan penting yang sekarang sedang lagi dijalankan ini dengan merekrutnya si Nuke itu dapat secara potensial diselesaikan dengan baik gitu. Kan kita ingin mendapatkan SDM yang handal gitu loh. Ya. Nah, kalian juga bisa kebayang nggak kalau misalnya nanti sidang tesis ya kita mesti keluarkan scoop tesis yang sebenarnya merupakan dari semester 1 sampai saat itu kamu sidang itu, emang kamu punya portofolio kayak apa? Ya, apa yang dalam satu halaman ini kamu ingin tampilkan? Ya, sehingga mencerminkan hanya cukup satu halaman loh, tapi mencerminkan kamu itu di Universitas Raharja punya capaian-capaian apa aja. Sesuai dengan pribadi masing-masing, bukannya saya harus mirip Nuke, saya harus mirip Mas Ketut gitu, tapi Alia ya Alia banget gitu loh, yang Alia aja gitu loh ya. Namun saat ini kemampuan misalnya untuk Alia itu menggambarkan Alia itu seperti apa, ya itu tentunya masih harus
banyak perjuangan lagi. Ya, jadi ini sebenarnya sebuah contoh yang bagus, ya, gambar yang indah sehingga bikin kita kebayang-bayang juga ya, kita harus bisa mencapai seperti apa, harus bisa merapikan diri sendiri seperti apa, ya bisa kebayangnya dari sini. Ya, di sini sampai ada Publonsnya, sampai ada Sintanya dan sebagainya. Tapi itu Nuke Puji Lestari Santoso gitu ya. Kalau saya mah yang lain-lain, yang ininya dan sebagainya itu mangga. Ya, tapi justru tadi saya katakan bahwa sangat sukar banget untuk seseorang itu merefleksikan diri di hadapan orang lain. Ya, itu sangat sukar banget. Ya, dan itu harus bisa merupakan tantangan hidup kalian. Nah, ini merupakan pertemuan yang ke-14. Sebenarnya merupakan pertemuan yang terakhir, ya. UR itu ingin banget gitu ya, dikenang oleh kalian seumur hidup. Ya, UR itu nggak mau setelah kelas MT 325 ini, ya, UR udah otomatis dilupakan, gitu ya. Pada suatu hari 10 tahun yang akan datang, kamu lagi ngobrol sama siapa, kamu agak mention bahwa saya itu bisa jadi sebaik ini, sebagus ini gitu ya. Mungkin berkat seorang dosen yang bernama ini gitu ya. Itu doanya UR. Nggak harus sih, tapi itu doanya UR. Ya, semoga bisa memberikan kontribusi yang baik kepada kalian. Ya. Terus coba next slide lagi, apa yang saya bisa omongin lagi, coba next slide. Next slide lagi. Nah, di sini yang saya ingin tambahkan ya. Si Nuke baru omongin perihal ini ingin ditulis dengan sebaik-baiknya dan ingin berusaha dipublikasikan di Sensor Q1. Ya. Tapi si Nuke belum ngomongin bahwa ini juga lagi diajukan hibahnya ya melalui kedai reka yang diselenggarakan oleh Mendikbud ya, di mana Mendikbud lagi sedang berusaha banget agar industri dengan universitas itu link and match ya. Dalam hal ini kita invite industrinya Vexanium dan kampusnya adalah Universitas Seraharja dan mahasiswanya yang tadi sudah disebutkan oleh Nuke, siapa aja dan sebagainya. Nah, itu kita ajukan ke dalam kedai reka dan kedai reka menjanjikan maksimal pendanaan sebesar 5 miliar rupiah. Maksimal loh, jadi nggak bisa lebih dari itu, tapi bisa kurang dari itu. Semoga kita bisa dapatkan pendanaan yang lumayan agar penelitian-penelitian seperti ini bisa kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau itu bisa lulus, ya bisa lolos ya. Nanti pada saat kita lagi tesis, kebayang nggak ya? Ini tesis saya tentang student-centered learning, blockchain based scheme ya. Ngomong-ngomong tesis ini dapat pendanaan dari kedai reka sebesar ini dan juga sudah dipublish di dalam Sensor Q1 ini dan sebagainya. Itu mesti bisa kebayang dulu ya, baru kita ingin mencapai cita-cita ke arah sono gitu ya. Tapi jangan diartikan bahwa wah kalau itu di Raja susah-susah banget dan sebagainya. Ya, yang gampang-gampang juga bisa, yang santai-santai aja juga bisa, yang biasa-biasa aja juga bisa gitu loh ya. Tapi kalau memangnya ada suatu keunggulan, jangan dipikirin bahwa harus susah kayak gitu, tapi dipikirin menjadi motivasi untuk kita juga mau kayak gitu loh. Ya, adanya motivasi baru kita bisa maju. Siapa sih yang nggak pengen maju gitu ya? Oke, terus ada next lagi nggak? Coba saya lihat ya, karena ini saya tambahkan ya, ada kedai rekanya gitu ya. Terus di sini berarti yang si Nuke gambarkan ada 2 paper nih. Ya, sama kayak seperti Ketut juga gambarkan akan ada 2 paper nih gitu ya. Di sini dibilang bahwa ada 1 paper yang tentang SCL, Student Centered Learning ya. Yang kelanjutannya coba next dari sini. Nah, next dari sini ya itu tentang bibliometrik.
ya. Dan khususnya si Luka lagi jelasin tentang bibliometrik di sini, ya. Yang tadinya pengen masuk sensor, yang di sini pengen masuk +1 gitu loh, ya. Di sini kita udah capek-capek menjalankan mengumpulkan paper sebanyak 818 dan kita bacain satu persatu, ya. Dan kita bikin bibliometriknya, ya. Boleh nanya Pak? Boleh nanya? Ini siapa nih? Oh, Evana. Oke, mangga Evana. Nggak kedengeran ya, Evana? Tiba-tiba kamu mute. Assalamualaikum Nuka dan semuanya. Ya, udah kedengeran ya Pak? Ya, oke. Tadi presentasinya tentang bibliometrik blockchain ya Nuka. Namun belum menjelaskan sedikit tentang apa itu bibliometrik. Hanya menjelaskan capaian papernya dan kumpulan paper. Kalau yang saya tahu itu bibliometrik itu banyak digunakan oleh peneliti sebagai metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi. Namun kenyataannya ini masih banyak mahasiswa yang belum tahu itu apa bibliometrik. Pertanyaannya, mungkin Mbak Nuki bisa menjelaskan kegunaan yang lainnya tentang bibliometrik ini. Jadi bisa teman-teman bisa tahu dan juga mungkin ke depannya akan ada judul-judul sama tentang menganalisa tentang bibliometrik ini. Terima kasih. Oke, siap. Thank you Mas Evan. Izin menjawab ya Pak UR. Ya. Jadi yang aku pahami mengenai bibliometrik itu emang metode yang kuantitatif untuk analisa dari data-data paper atau misal publikasi yang udah ada. Jadi dari artikel-artikel yang udah terbit, lalu kita kumpulkan dan kita analisis lagi untuk dijadikan satu temuan lagi. Kayak gitu. Kurang lebih gitu. Ini sama aja kayak lebih ke kayak systematic review. Tapi kalau systematic review emang benar-benar mengupas banget. Jadi misalkan ada 60 paper, tapi yang benar-benar dibaca dan yang emang untuk dijadikan acuannya itu 10 paper aja kayak gitu. Tapi kalau ini emang bibliometrik lebih ke data sih Mas. Datanya ada berapa yang diambil, terus yang dari kumpulan data ini kan 818 artikel. Nah, difilter lagi yang tadi Noko udah bilang yang berkaitan banget ada 616 paper dan ada yang dieliminasi 157 paper. Nah, dari situ kita bisa ngambil kesimpulan bahwa blockchain emang ini berpotensi mendukung akademik sertifikat yang ada di pendidikan tinggi. Kayak gitu sih, Mas. Oke, kasih. Jadi kalau yang tadi bilang systematic review dengan bibliometric study, ya di pandangan UR yang paling berbeda adalah systematic review masih dalam tanda kutip manual, ya. Bibliometric study itu udah pakai software, gitu, udah pakai apps gitu, ya. Dan dalam hal ini kita pakai VOS Viewer dalam kita punya bibliometric study, gitu ya. Kalau systematic review ya berarti kita cari-cari, terus kita baca-baca dan sebagainya, terus kita kirimkan ke 10 paper dan sebagainya. Nah itu berarti kita lagi melakukan systematic review, gitu ya. Kalau bibliometric study ya kita udah pakai apps, kita udah pakai software. Nah otomatis karena kita udah pakai apps dan kita pakai software, kita itu udah lebih berani, bukan hanya 10 paper, bukan hanya 20 paper, tapi kita ada 200 paper, ada 1000 paper gitu ya. Yang kalau kita manual tentunya pusing ya dan kewalahan gitu ya. Tapi kalau kita ada apps itu bisa terbantu gitu ya. Nah, itu yang disebut bibliometric study gitu ya. Lalu kegunaannya apa, manfaatnya apa gitu, atau apa yang kita bisa capai gitu. Ya, yang kita bisa capai diantaranya apa aja. Ya. Nah, kalau kita lagi mau cemplung ke dalam blockchain, tapi kita nggak ngerti bahwa tentang blockchain education itu kita harus start dari mana, atau udah berapa banyak yang dikerjakan orang, atau apakah ini masih baik untuk kita lanjut kerjakan atau sudah terlalu banyak dikerjakan oleh orang lain, gitu ya.
Nah, itu di dalam bibliometric study itu akan kelihatan satu persatu. Ya, mungkin kita ingin cari emang sebenarnya di dalam blockchain itu yang paling diperhatikan oleh orang itu bagian bidang apanya. Nah, ini bukan hanya tentang blockchain aja, kita bisa bilang yuk kita cari-cari tentang e-commerce atau yuk kita cari-cari tentang artificial intelligence. Ya, tapi kita carinya pakai apps ya, pakai software ya gitu dan sebagainya. Nah, itu berarti kita lagi menjalankan bibliometric study ya. Yuk kita pengen tahu bahwa autor yang mana yang paling berpengaruh di dalam bidang artificial intelligence. Yuk kita cari. Nah, itu berarti kita udah lagi jalankan bibliometric study dan kita juga pakai software untuk melakukan itu. Ya, temuan-temuannya bisa tergambarkan dalam grafik yang menarik. Ya, rasanya sih kegunaan dari bibliometric study ini banyak ya. Dan juga banyak paper Q1 yang saya perhatikan itu banyak melakukan bibliometric study juga. Gitu loh ya. Nah, di mana kalau kalian lagi ingin menekuni sesuatu, ya, sesuatu itu bisa apa aja loh. Bisa tentang warung internet RT misalnya, warnet RT dan sebagainya gitu ya. Tapi kita pahami lebih mendalam, tapi kita ingin pahami melalui bibliometric study, itu bisa kita lakukan loh. Ya, jadi ini bibliometric study ini jujur menarik banget. Oke. Boleh saya ini Pak, mungkin koreksi kalau salah juga Pak. Oke, monggo. Ya kalau melihat Nuk bisa lihat tadi gambar yang graph itu nggak sama yang word cloud. Yang mana, Mas? Ya, yang word cloud yang tadi ada ini ya, ada kata-kata blockchain-nya paling besar gitu. Ini. Itu kan dari Fosview kan. Ya ini. Ya. Nah kalau ini kan dari Bibio tadi itu kan hasil riset bibliometrik. Bibliometrik. Nah sebenarnya bibliometrik itu kalau saya jadi menyimpulkan itu sebenarnya dia udah ada yang dinamakan, karena kita database, ini adalah yang dinamakan GraphQL. Nah GraphQL itu adalah menganalisa, ini kalau lihat dari yang sebelah kiri, ini menganalisa citation, bahwa si A pernah berhubungan bikin jurnal sama siapa, ataupun ini pernah citation ke siapa. Nah ini adalah sebenarnya yang dilakukan sama GraphQL gitu. Nah itu adalah, ini pun udah ini mengandung database tentang GraphQL-nya juga gitu, si POS ini. Terus berikutnya adalah yang gambar word cloud. Word cloud ini juga kan sebenarnya disiplin ilmu dari artificial intelligence gitu, bahwa yang biasanya dipakai untuk analisa sentimen seseorang negatif gitu. Misalkan kita mencari kata-kata Ahok itu, seberapa banyak sih Ahok lagi itu pada saat zaman itu gitu, terus sama Anies, nah banyakan mana gitu. Nah yang dilakukan Nuke ini kan ya riset yang tadi bibliometrik itu menganalisa si ternyata Kim Wong ini yang paling banyak di Citizen. Jadi terus berikutnya adalah kata-kata di dalam paper yang banyak itu 800-an itu adalah blockchain gitu. Saya nggak kebayang sih 800-an bacanya gitu. Ya jadi itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan analisa itu udah melakukan mulai dari disiplin ilmu database Noswell, itu GraphQL, kemudian artificial intelligence, yaitu menggunakan word cloud. Jadi itu sih Pak, tambahan saya Pak. Iya, itu menarik banget sih tambahannya ya. Artinya kita itu ingin mengatakan bahwa ilmu udah apa ya, intersection-nya banyak, saling berkaitannya banyak gitu loh ya. Kalau kita lagi di sini bibliometrik cari tentang blockchain, tapi dari Mas Ketut katakan bahwa itu bisa juga dengan cara-cara yang sama itu mencari tentang sentimen publik lah apa dan sebagainya, tentang Ahok, tentang Anies lah dan sebagainya gitu. Dan ujung-ujungnya di dalamnya sih merupakan hal-hal yang sama. Dan tadi Ketut bilang katanya ini adalah bidang dari artificial intelligence ya. Ada juga orang yang nanti katakan bahwa itu bidang dari data science. Ya, dan sebagainya lah gitu ya. Itu sebenarnya di dalam ilmu kita itu ada satu bidang yang orang sekarang tekunin banget gitu ya, dan itu juga lagi sedang hot-hotnya, yaitu data science. Ya, data science itu juga pasti sangat-sangat berkaitan dengan ini juga, gitu loh. Ya,
seperti itulah ya. Itu tanggapan-tanggapan yang menarik sih. Oke. Berarti kita waktu sudah habis nih guys ya. Terima kasih banyak ya. Sudah kita bersama-sama di dalam pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 di mata kuliah MT 325 ini ya. Saya secara pribadi enjoy banget ya. Banyak belajar juga dengan mahasiswa-mahasiswa canggih yang ada di dalam kelas ini ya, terutama thanks to Mas Ketut yang sangat konsisten dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14 ya, partisipasi di dalam diskusi, apalagi nambahin dengan pengalaman-pengalaman yang banyak begitu, sehingga UR sendiri secara pribadi banyak belajar, dan tentunya yakini bahwa para teman-teman yang ada di MT 325 ini juga bisa banyak belajar dan dapat banyak ilmunya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya ucapkan maaf juga kalau misalnya ada salah kata dan sebagainya. Upaya UR agar bisa semaksimalnya untuk memberikan manfaat kepada kalian semua mahasiswa MT 325 untuk di dalam kelas ini dan juga untuk kelak ya di kemudian hari, di mana mekanismenya bisa diterapkan dengan topik yang beda tapi dengan cara yang sama gitu ya, sehingga kita bisa sukses dimanapun kita berada. Bismillah, amin ya. Oke guys, kita akhiri ya, kita foto bersama. Thank you ya guys. Oke. Ya. Ya guys, kita selfie dulu ya. 3, 2. Itu Mas Jenal nggak mau on cam. Ya, 3, 2, 1. Oke, thank you guys. Thank you Power. Banyak Power. Terima kasih Power. Thank you so much. Terima kasih, Pak. Ya, saya Terima akhiri kasih ya. Power. Thank you. Ya, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.